Kita bahas gaji TKW informal di Taiwan untuk tahun ini berapa sih? Akhir tahun 2022, 2023 gaji bersih yang mereka terima berapa sih? Berikut ini penjelasannya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan kasih tahu ya, bahas ya, banyak teman-teman yang tanya berapa sih sekarang gaji TKW sektor informal PRT penjaga Kong Ama di Taiwan di tahun ini dan tahun 2023. Nah, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di kolom komentar, saya sudah mempunyai sebuah slip gaji ya, slip gaji ini. Nah, di sini tuh gaji bulannya berapa pastinya itu tidak pasti ya, beda. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di sektor informal itu, jika dalam satu bulan ada 5 minggu, itu gajinya beda dengan dalam satu bulan ada 4 minggu ya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman semuanya, hari Minggu itu dihitung lembur. Jadi kalau sebulan minggunya ada 4, itu gajinya nggak seberapa. Tapi kalau sebulan minggunya ada 5 dan kita tidak ambil libur, itu gajinya lebih gede. Nah, ini contoh ya. Ini saya pajang di sini juga. Nah, ini contoh untuk gaji yang sudah 3 tahun di Taiwan, alias potongannya 1.500 ya. Yang baru 1 tahun potongannya 1.800 dan yang baru 2 tahun 1.700. Nah, di sini contoh ya, dia gaji bersih sekarang itu 20.000 ya untuk Mbak TKW, yang kontrak baru itu 20.000 NT. Nah, potongannya gajinya berapa? Gaji lemburnya ya, itu di situ ada. Jika dalam sebulan ada 4 minggu, maka total lemburannya adalah 2.665 NT ya. Dan jika dalam sebulan itu ada 5 minggu, maka total lemburannya itu 3.335 NT. Itu tambahnya. Jadi terus seperti itu ya, karena satu bulan itu 4 minggu, bulan berikutnya 5 minggu, 4 minggu, 5 minggu, terus seperti itu. Nah, lalu potongannya berapa gitu ya. Nah, untuk potongan ini asuransi itu 392 NT, jadi dipotong segitu. Kemudian total gaji yang diterima itu setiap bulannya, kalau 4 minggu, sebulannya ada hari minggunya ada 4, itu totalnya diterima 22.276. Dan jika ada 5 minggu, maka total yang diterimanya 22.943. Sekitar dari 200 ke 900, sekitar 700, 600, 700 bedanya ya. Kalau ya memang segitu kan gaji sebulan, seharinya kan sekitar segitu. Nah, itu masih kotor, belum ada potongan. Nah, potongannya apa aja? Potongannya pertama itu fee agensi ya. Fee agensi kalau yang ini contoh saya kurangi 1.500 karena udah tahun ketiga, maka bersihnya itu 20.000 ya, 20.776 jika seminggu, sebulan ada 4 minggu, hari minggunya ada 4. Dan jika sebulan hari minggunya ada 5, itu total diterima bersih itu 21.443. Itu gaji bersih yang diterima. Itu nanti ada potongan lagi, yaitu seperti memperpanjang ARC dan paspor dan lain sebagainya, itu ada. Tapi itu gaji yang pokok yang diterima oleh mbak-mbak yang bekerja di sektor pekerja informal. Nah, itu kurs berapa rupiahnya? Rupiahnya tergantung kurs ya, tergantung kurs. Kalau saat ini video ini dibuat kursnya sekitar 510-an. Jadi untuk kursnya tinggal ngalihkan aja, lihat di Google itu, maka kurs saat ini, penukaran saat ini itu. Nah, kalau dari catatan gaji ini, maka dalam 1 kali kontrak di Taiwan itu untuk sektor informal atau penjaga lansia ya, itu sekitar 386 juta. Kalau kita kurskan saat ini ya 510 NT, 510 ya kursnya saat ini, itu sekitar segitu. Nah, sekarang dari teman-teman sendiri bisa berapa ratus juta nabung ya dalam segitu. Kalau 1 kali kontrak itu kan 3 tahun ya, 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun kita bisa nyisihkan aja dari 380 juta itu 386 juta, 100 juta aja itu sudah lumayan ya untuk masa tabungan kita, untuk masa tua kita, atau untuk jaga-jaga usaha kita. Itu sudah luar biasa sebenarnya. Jadi minimal kita juga bisa nabung 100 sampai 150 juta per kontrak, itu uang tidak diapa-apain ya. Sedangkan yang 200 sampai 280 sekian untuk kehidupan kita di Taiwan, untuk kebutuhan anak-anak kita, untuk suami yang ada di Indonesia, bagi mereka yang masih memelihara suami, juga untuk orang tua yang masih memberikan nafkah untuk orang tua, itu harus pandai-pandai ya. Karena ya sebenarnya bekerja di luar negeri itu tidak seindah foto profil gitu ya. Ada yang enak,
ada yang sengsara, ada yang ini, ada yang majikannya loman sehingga sering ngasih duit, ada yang majikannya pelit sehingga kita lebih besar mengeluarkan duit dari gaji kita. Jadi tidak sama. Tapi untuk kisarannya satu kali kontrak itu ya sekitar dia 386 juta dengan kurs saat ini 510 NT. So untuk teman-teman semuanya tetap semangat tujuan kita sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, jangan lupa atau belok ke arah yang salah sehingga keuangan kita akan hancur. Kalau kita pandai merawat keuangan, memelihara keuangan, mengatur keuangan, insya Allah 2 kali kontrak, 3 kali kontrak kita udah jadi laupan di Indonesia. Nah, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan bekerja di Taiwan, juga untuk para suami yang setiap saat meminta uang pada istrinya yang ada di luar negeri. Agar istrinya sukses dengan total gaji segitu, kita harus pandai-pandai mengaturnya. Selamat bekerja, Jayo.